Selamat pagi anak-anak. Semoga Bapak temui dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Itulah materi untuk bab 6 yang sudah ditayangkan, yaitu aritmatika sosial. Bapak akan mulai dengan yang pertama, yaitu keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian. Mungkin kalian pernah mendengar keuntungan dan kerugian. Untung dan rugi. Perhatikan beberapa aktivitas di bawah ini. Yang pertama, Pak Karya adalah seorang pedagang bakso. Pak Karya membeli bahan-bahan untuk jualan bakso dan menghabiskan uang sebesar Rp500.000 setiap hari. Harga bakso yang dijual satu porsi itu adalah Rp7.000. Ya. Nah, suatu hari baksonya laku sebanyak 100 porsi. Apakah Pak Karya di sini mendapatkan untung atau rugi? Baiklah, kita lihat di bawahnya. Pengeluaran atau harga beli. Ya, pengeluaran atau harga beli. Itu Rp500.000. Kemudian pemasukannya 100 kali Rp7.000, yaitu Rp700.000. Dari harga penjualan bakso ini, Pak Karya itu mendapat uang lebih, ya, dari harga pembelian atau modal. Mendapat lebih dari modalnya, yaitu Rp700.000 dikurangi Rp500.000. Itu sama dengan Rp200.000. Pak Karya itu dikatakan mendapat keuntungan sebesar Rp200.000. Ya, paham? Yang berikutnya, aktivitas yang kedua, seorang pedagang membeli buah jeruk 1 karung yang beratnya 50 kg dengan harga Rp600.000. Jeruk itu dijual dengan harga Rp15.000 setiap kilogram. Setelah terjual sebanyak 35 kg, sisanya busuk dan tidak laku dijual. Jadi ada 15 kg, ya, 15 kg lagi yang tidak terjual. Nah, pedagang ini apakah mendapat keuntungan atau mengalami kerugian? Kita lihat berikutnya. Harga belinya atau pengeluarannya adalah Rp600.000. Ini pengeluaran. Nah, kemudian pemasukannya, harga jual. Karena lakunya terjual 35 kg, maka 35 kali Rp15.000, ya. Sama dengan Rp525.000. Jadi uangnya berkurang dari 600 menjadi Rp525.000. Harga jual dikurang harga beli, Rp525.000 dikurang Rp600.000. Itu minus Rp75.000. Jadi berkurang, ya. Nah, hal ini dikatakan bahwa pedagang tersebut mengalami kerugian. Itu sebesar Rp75.000. Jelas? Ya, mudah-mudahan kalian jelas, ya. Yang ketiga, nah sekarang lihat yang ketiga. Ibu Santi menerima pesanan nasi kotak sebanyak 50 nasi kotak, ya. Dia membeli bahan-bahan dan menghabiskan biaya Rp750.000. Ibu Santi sudah terlanjur memberikan harga Rp15.000 per kotak, ya. Rp15.000 per kotak nasi. Sekarang kalian perhatikan apakah Ibu Santi ini mendapat keuntungan atau mengalami kerugian atau impas, ya. Pengeluaran atau harga beli atau modal itu Rp750.000. Kemudian harga jualnya sebanyak 50 nasi kotak dijual dengan harga Rp15.000 per kotak nasi. Berarti 50 kali Rp15.000 sama dengan Rp750.000. Nah, sama, ya. Ya.
Harga jual dikurangi harga beli itu Rp750.000 dikurangi Rp750.000 atau sama dengan 0. Ya. Hal ini dikatakan Ibu Santi tidak mendapatkan untung dan juga tidak rugi. Dikatakan bahwa Bu Santi ada impas atau balik modal. Ya, itulah penjelasan tentang keuntungan dan kerugian. Ya, apakah sudah paham? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Kita lihat contohnya. Nah, dari penjelasan di atas, jika pemasukan lebih dari pengeluaran, maka dikatakan mendapatkan untung. Ya. Kemudian, jika pemasukan kurang atau lebih kecil dari pengeluaran, ya, pemasukan itu adalah harga jual, lebih kecil dari harga beli, maka dikatakan rugi. Ya. Kemudian jika pemasukan itu adalah sama dengan pengeluaran, itu maka dikatakan impas, ya, dikatakan impas. Untung itu sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Kalau rugi, pengeluaran dikurangi pemasukan. Ya. Berapakah besar untungnya? Yaitu pemasukan dikurangi pengeluaran. Atau dengan kata lain, untung itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Ya. Harga jual itu adalah pemasukan, ya. Harga beli berarti pengeluaran. Ya. Harga jual dikurangi harga beli itu adalah untung. Kalau kita balik, rugi. Nah, harga beli dikurangi harga jual. Ya, jadi kerugian itu adalah harga beli dikurangi harga jual. Ya, ini dipahami baik-baik ya. Berikut contoh pertama. Seorang bengkel sepeda dapat membeli sepeda bekas dengan harga Rp400.000. Sepeda tersebut diperbaiki dan menghabiskan biaya Rp75.000. Suatu hari datanglah seorang laki-laki ingin membeli sepeda tersebut dan laku dijual Rp600.000. Dari penjualan sepeda apakah mendapat untung atau mengalami kerugian? Berapa besar keuntungan atau kerugian bengkel tersebut? Kita lihat. Modal atau harga belinya, nah harga belinya lihat. 400 ditambah 75.000. Ya, 400.000 tambah 75.000. Ini modalnya ya. Sama dengan Rp475.000. Ya, harga modalnya, harga beli. Kemudian laku dijual 600.000. Nah, harga jualnya 600.000 berarti lebih ya. Berarti mendapatkan keuntungan. Harga jual lebih dari harga beli, lebih besar dari harga pembelian, maka mendapat untung. Berapa besar untungnya? Nah, ini. Besar untungnya itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Rp600.000 dikurangi Rp475.000. Ya, sama dengan Rp125.000. Ini besar untungnya ya. Jelas kan? Iya. Contoh yang kedua. Nah, lihat contoh yang kedua. Seorang pedagang buah itu membeli mangga 1 karung yang beratnya 50 kg dengan harga Rp850.000. Sebanyak 35.000 kg mangga dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Ya, Rp20.000 per kilogram. Sisanya laku dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram. Ya. Untung atau rugikah pedagang itu? Ya, tentukan besar keuntungannya kalau dia untung ya. Berapa besar kerugiannya kalau dia rugi? Nah, itu maksudnya, keuntungan atau kerugian. Kalau untung berapa besar keuntungannya? Kalau dia rugi berapa besar kerugiannya? Kita lihat. Harga beli Rp850.000. Ini harga beli ya. Kemudian harga jual sebanyak 35 kg dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Berarti 35 kali Rp20.000 ditambah 15 ya. Sisanya adalah 15 ya. 50 dikurangi 35 adalah 15 kali Rp15.000 ya, kali Rp15.000 sama dengan Rp700.000.
rupiah ditambah 225.000 rupiah. Sama dengan 925.000 rupiah. Nah, ini harga penjualannya. Tadi harga pembeliannya adalah 850.000, kemudian harga penjualannya 925.000. Maka harga jual lebih besar dari harga beli, maka mendapat keuntungan, ya, mendapat keuntungan. Nah, sekarang berapakah besar keuntungannya? Kita lihat. Besar keuntungannya harga jual dikurang harga beli itu adalah 925.000 rupiah dikurang 850.000 rupiah. Itu sama dengan 75.000 rupiah. Nah, ini keuntungannya, ya. Paham kan? Ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Seorang pedagang buah membeli berbagai jenis buah-buahan dengan modal 4.500.000 rupiah. Setelah habis terjual, ternyata seluruhnya adalah 3 juta, hasil seluruhnya ya, 3.850.000 rupiah. Apakah pedagang tersebut mendapat keuntungan atau kerugian? Ya. Berapa besar keuntungan untuk kerugian pedagang tersebut? Kita lihat. Harga beli atau HB, singkat HB ya, sama dengan 4.500.000 rupiah. Harga jual HJ 3.850.000 rupiah. Harga jual lebih kecil dari harga beli, maka mengalami kerugian, ya, mengalami kerugian. Besar kerugiannya atau besar ruginya, harga beli dikurangi harga jual. 4.500.000 rupiah dikurangi 3.850.000 rupiah. Sama dengan 650.000 rupiah. Ya. Bagaimana? Apakah anak-anak jelas? Paham? Ya, semoga paham ya. Baiklah, itu penjelasan tentang keuntungan dan kerugian. Ya. Bapak akhiri dulu. Selamat pagi.